Ya, kita akan membahas kembali ya, kita ulangi tentang konsep subnetting. Ya, tadi kita udah sepakat ya bahwa kelas kelas pada IP itu ya kita udah tahu ada kelas A, kelas B dan kelas kelas C. Ya, kelas C itu antara sekian sekian, B itu sekian sekian ya, range-nya ya. Dan kita juga sudah sepakat tadi bahwa kelas A itu ya disebut dengan satu jaringan jika networknya sama. Kelas A itu networknya hanya satu di depan. Contoh seperti ini kelas A nih. 10.001, 10.2554 adalah nomor-nomor yang bisa digunakan di contoh di yang kepalanya misalkan 10. Ya, banyak sekali ya kombinasi angkanya ya dari 10 sekian sekian sekian. Jadi di dalam sini contohnya adalah 10, 5, 6, 7 berapa gitu ya bisa masuk ini kelas kelas satu jaringan mereka nih. Ya, seperti itu. Tetapi kalau kita lihat IP-nya sangat boros sekali dari 000 hingga 255, 255, 255 sangat banyak IP-IP yang terjadi di dalam sini sehingga terjadi apa itu namanya pemborosan bandwidth ya pemborosan. Maksudnya pemborosan bandwidth gimana? Ibaratnya banyak orang tuh dalam satu ruangan. Ya, prosesnya adalah dia akan bertanya, kamu IP ini bukan, kamu IP ini bukan. Terlalu banyak yang ditanyakan. Beda kalau kita umumnya pakai kelas C. Kelas C itu hanya berubah digit terakhirnya saja. Ya, sehingga orang lebih suka kalau belajar jaringan itu membahas kelas C. Kenapa? Karena dia hanya mengingat digit terakhirnya saja. Seperti itu. Bayang ya? Oke. Dan kelas C pun masih boros. Maka dikembangkanlah ya, maka dibuatlah namanya subnetting. Ya, kalau kita lihat di sini nih, kelas C boros kenapa? Kan cuman terakhirnya saja ya. Terakhirnya saja tapi kan boros, yaitu angka berapa kalau kelas C? Kalau kita lihat kelas C itu dari 000 kelas C ya. Kelas C itu peluangnya adalah contoh kelas C nih dia. Misalkan nih 210 20 dia kombinasi dari 1 hingga 254. Hanya 254 nomor. Tetapi ini masih boros. Misal kita hanya punya 4 komputer. Gimana caranya kalau kita cuma punya 4 komputer ini supaya nggak boros? Nah, lebih mudah kalau kita lihat tabel CIDR. Nah, langsung saja. Ini jumlah host yang mungkin. Nah, misalkan nih, saya hanya punya 4 komputer. Ya udah pakai yang ini aja nih. Kalau ini udah ketembak nih, udah ketahuan nih 4 nih. Ya, ya. Tapi 4 di sini dikurangin nomor apa tadi yang awal network dan nomor akhir broadcast nggak bisa dipakai. Ya nggak bisa ini. Berarti kita pakai yang bawah nih, yang 29. 29 ini dia bisa 8 nomor. Itu 24 lah. 248 bisa 8 nomor. Ya, contohnya gimana cara pakainya? Kita pakai 248 ya. 248 itu nolnya 3 kali. Oke. 248. Contoh ya. Saya pakai ini saya copy aja. Coba ini saya taruh bawah. Nah, pakai 248. Ini tadi berapa? Sisa 3 ya. 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. 248. Tadi ini adalah kalau kita lihat garis miring berapa? Garis miring 29. 255, 255, 25, 24 lah. 248. Tadi dia sempat berapa? 8 IP. 8 IP ya, dikurangi 2. Loh, kenapa 2? Karena 2 itu ada nomor network, ada nomor broadcast. Nggak bisa dipakai. Berarti nomor yang bisa dipakai dengan ini adalah misalkan nih 192, 183 ya, 30, 31, 32, 33, 34, kemudian 5, 6, 7, 8, misalkan ya 9 ya, contoh dan seterusnya. Ini berarti 0 sampai 7 ini udah masih dalam satu jaringan, tetapi 3.8 dan seterusnya dia sudah jaringan yang berbeda, beda kelas. Kalau kita ping dia nggak connect dari sini ke sini. Ya, jadi kita pakai nomornya itu nomor berapa yang kita bisa gunakan di sini, use ini 31, 32,
Nah, enggak, yang 7 enggak bisa ya. 377 ini adalah nomor broadcast. Ini adalah nomor network. Nah, seperti itu. Ini juga sama, kita teruskan. 9 11 12. Ini adalah nomor networknya. Ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan. Nah, ini broadcastnya di sini. Ya, 17 sudah beda lagi. Lebih ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, broadcastnya di sini. Ini berarti network untuk berikutnya lagi. Udah beda lagi. Nah, artinya kita membatasi diri. Jaringan yang saya buat hanya untuk 6 komputer. Ya, ini bisa untuk ini bisa untuk 6 komputer. Ya. Mau mulai dari 31 sampai 36 boleh, atau mulai dari 39 sampai 14 boleh. Artinya nanti kita buat jaringan bisa di sini, ya. Kalau sebelumnya, ya, kalau misalkan ya, kalau sebelumnya kan kita ini kelompok jaringan 1, ini kelompok jaringan 2, misalkan. Ya, di dalam sini misalnya ada komputer. Kalau sebelumnya kan kita paling belajar di sini ini kelompok 192, 168, 1X ya. Yang ini misalkan 192, 168, 2X misalkan ya. Biasanya kan seperti itu. Di sini kita bisa buat ya, misalkan di sini ada lagi komputer ya. Dengan yang sama nih 192, 168, 1X juga. Ya, teman garis miringnya berapa nih? Tadi garis miringnya kalau kita lihat di sini 248 nih. 248 tadi 20 berapa tadi? 29 ya. Oke. 248 itu mana dia? 248 itu garis miring 29 ya. Oke. Garis miring 29. Ini juga sama. Garis miring 29. Berarti yang ini misalkan kelompok IP yang ini ya. Yang ini ya, yang ini ya. Kemudian yang ini kelompok jaringan yang ini. Yang atas ini misalkan. Nah, ini contoh lah ya. Dia udah beda jaringan ini sama ini. Karena garis sama-sama garis miring 29. Kalau yang ini kan defaultnya garis miring berapa? 24, 255, 255, 255 kok. Nah, ini sebagai wawasan ya. Artinya kita bisa menggunakan ini sebagai batasan ya. Jadi nanti kalau ada orang nyoba mau masuk ke jaringan dengan masukin IP yang di luar batasan ini nggak bakal koneksi dia, Dan ini umumnya juga ya, nanti rekan-rekan di kantor ya atau di perusahaan akan sering tuh melihat. Dia kelas A 10 misalkan ya. 1 2 3 garis miring sama dengan ini misalkan garis miring 29 ya, garis miring 29. Berarti ini apa? Ini sama kasusnya dengan yang ini sama. Berarti 1012-nya sebagai net 0 ya. 1012-nya titik 7 sebagai broadcast. Berarti ini dia hanya bisa connect dengan nomor-nomor ini saja, kan nggak bisa nomor-nomor yang lain. Nah, sama. Jadi subnetting itu tidak harus ya ngikutin aturan defaultnya si subnet bawaannya kelas ya. Kalau kita sudah mengatur dia kelas A nih, tapi garis miringnya 29, yaitu 255, 255, 255, 248 misalkan ya. Yang mana dalam satu jaringannya itu
ya, hanya mengenal 8 nomor. Nah, seperti ini jadinya. Dia hanya bisa menang nomor-nomor ini. Jadi kalau kita masukkan nanti misalkan nomor 10, 1, 2, 100 misalkan, loh kok nggak connect? Karena dia menerapkan konsep kelas ini, kelas 248 ini. Seperti itu. Bayang ya? Seperti itu. Jadi ada kalanya ya, subnetting yang ini yang punya kelas C ini dipakai untuk di kelas A, maka ngikutin aturan yang dipakai kelas T seperti itu. Jadi tidak mesti kelas A itu 255 ya. 0 kok tidak mesti ya. Kalau 255000 berarti apa ini? Berarti dia nomornya bebas, banyak sekali, yaitu kombinasi dari 10 000 sampai dengan 10 255 255 255, banyak sekali kombinasi angkanya. Tapi kalau dia pakai konsep 10 1 2 ini ya, 100 ini menggunakan subnet masknya seperti ini, berarti dia hanya kenal 8 nomor seperti ini. Bayang ya? Oke, kebayang ya? Oke. Jadi dilihat subnettingnya pakai angka yang mana. Jadi kita nggak boleh gagap, wah kok kayak gitu ya, kok aneh, nggak sesuai teori. Nah, misalkan gitu ya, kita lihat batasan subnet. Ini bahasanya adalah nomor CIDR. Ya, seperti itu. Ada rumusnya ya, kalau nggak salah itu ada rumusnya ya. Jadi angka nolnya ini berapa? Oh, nolnya hanya ada 1, jadi 2 pangkat 1. Jadi dia bisa 2 nomor. Nolnya ada berapa nih? Ada 2. Ya udah 2 pangkat 2, jadi 4. Ya, dikurangi 2 nomor ya. Kurangi 2 nomor. Kenapa? Karena ada nomor network dan nomor broadcast. Ini ada berapa nih? Ada 4, 2 pangkat 4, 16, ya kan? Nah, ini nama subnet masknya. Jadi ada tabelnya seperti itu. Kebayang ya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi sebentar ya. Di sini kita praktek routing. Angka IP yang sudah kita bahas tadi itu bisa nggak kita terapkan ya. Atau kalau kita baca di sini ya, di sini ada penjelasan tentang subnetting tadi ya. Ini dia support berapa network ini. Networknya ada 4 dikali 4, ada 16 network ya. Jadi maksudnya gimana sih network itu? Kalau tadi kan kita baru ngebahas 2 network ini. Contoh yang ini tadi nih yang kelas 31 ya. Ini kan network pertama tadi dari 30 sampai 3 dari 30 sampai ini network pertama. Yang kedua 38 sampai 315. Yang berikutnya 316 sampai berapa. Jadi satu IP ini dia bisa memiliki berapa network kelompok. Nah, seperti itu. Ya, itu rumusnya, ada juga rumusnya, dilihat angka satunya sih kalau itu. Ya, itu kalau itu dilihat dari angka satunya. Contoh seperti ini. Tadi kita pakai berapa nih? Contoh yang ini hitungannya adalah dia pakai 255 255 255 192 ya. Ini 192 seperti ini. 192 itu apa itu namanya? Garis miringnya berapa? 26. Dari mana? 8888 kan ini kan satunya ada berapa nih? Ada 24 tambah 2 jadinya 26. Itu ada berapa network? Ya, ada berapa network? Ya, di sini ini jumlah networknya nih. Jumlah networknya di 10 ya. 10 sampai 1.63, terus 64 sampai 127, terus 128 sampai 1. Dia ada 4 network. Satu networknya ada berapa komputer? Dari 0 sampai 63, yaitu 64 komputer. Ya, 64 komputer nih, 64 nih. Rumusnya dari mana? Ya, dia ada rumusnya nih. Dikurangin 2 kenapa? Karena 2 nomornya itu untuk broadcast sama network. Ya, ini rumus jumlah host per subnet. Ini kalau ini menunjukkan apa? 2 pangkat 2 dikali n ya. N-nya ada berapa? Ini ada 2 ya. N itu menunjukkan jumlah angka satunya nih ya. Jadi ada 4. Dia ada 4 network. 1 2 3 4. Jadi kalau kita pakai yang ini garis miring ini tadi garis miring 26 atau 192, kita punya 4 kelompok network nih dalam satu IP, yaitu mulai dari 10 hingga 163, 64 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 255 seperti itu. Ya, ini penjelasannya host pertamanya,
Host terakhirnya 62 ya. Kenapa? Yang bisa dipakai kan antara 1 sampai 62 dia. Yang 63 sebagai nomor broadcast. Ini 64 nih. Ya. Yang pertama berapa? 65 sampai 126. Yang terakhir 27. Ya, seperti itu. Bayang ya, seperti itu. Nah, kita praktek routing jaringan. Oke, dalam praktek routing jaringan rekan-rekan ya, clue-nya sederhana sekali ya. Oke, saya kasih clue ya, nanti filenya saya kirimkan saja. Ya, jadi begini rekan-rekan. Bagi yang belum pernah mencoba ya, terutama bagi yang belum pernah mencoba. Rekan-rekan di sini ya, di sini ini kan sebenarnya bahan praktikumnya tools Cisco ya, tapi di sini tidak hanya Cisco ya. Kita bisa IoT di sini, ada macam-macam switch di sini ya. Access point di sini ya, bahkan sampai cloud pun dia sini ada konfigurasinya. Ya, kita buat contoh misalkan ya, kita mau ambil router yang mana nih? Kita ambil router yang kosong saja ya, router yang masih kosong saja biar bisa kita modif. Kita PT router misalkan seperti itu. Ya. Topologinya seperti apa topologinya? Saya mau topologinya nanti di sini ada klien-kliennya untuk lokalnya dan yang di sini untuk sesama router yang lain. Oke. Ya, sesama router yang lain. Ada router lagi di sini misalkan ya. Atau di sini atasnya ada router lagi di sini. Ya, di sini nyambung lagi ke atas misalkan seperti itu. Ya no problem, enggak, tergantung topologi jaringan di kantor kita seperti apa. Ini di gedung 1, di gedung 2 ya, di gudang 1, di gudang 2 masing-masing punya router. Ya, router itu maksudnya gimana sih? Router itu mengubah IP lokal menjadi IP publik. Ya, atau bisa juga untuk merouting. Jadi dari IP yang berbeda mereka bisa saling terkoneksi. Oke, router sudah. Kemudian kita pakai apa nih? Akses switching ya, switch. Kita pasang switch. Apa switch gunanya? Switch itu ya tadi gunanya untuk menghubungkan ini dari router ke banyak komputer. Ya, oke, switch-nya ada. Kemudian kita pasang switch-nya lagi di sini ada ya. Pasang lagi switch-nya di sini ada. Kita pasang lagi switch-nya di sini ada. Atau jangan switch, kita pasang di sini apa nih? Access point ya. Access point komputer ya. Coba kita cari access point-nya. Access point yang kita pilih misalkan yang ini. Ya, terserah. Nah, kemudian dari switch ke komputer. Jadi perangkat yang berbeda itu kabelnya kabel strike. Ya, di sini ada contoh kabel strike, ada kabel cross, ya, seperti itu. Atau kalau males ya otomatis saja nanti dia akan mencari sendiri. Nah, ini belum pasang ini karena masih kosong routernya ya. Jadi kita klik 2 kali ya dalam penggunaan tools ini. Rekan-rekan bisa matikan dulu nih karena kita memasang perangkat ya, kita memasang perangkat. Ini butuh apa? Ethernet, sampingnya Ethernet. Boleh ya, Ethernet dengan Ethernet. Ethernet itu perangkatnya yang mana nih? Biasanya Giga ya, dia yang terbaru itu Giga. Coba kita klik aja nih, Giga ini Ethernet bukan? Kita PT router Giganet Ethernet ya. Oke, kita pakai yang ini. Kita drag ya, kita masukkan aja ke mana ke slotnya seperti itu. Saya mau pakai serial ke sananya. Misalkan ya, serial itu komunikasi yang lama ya, router ke router, ada juga pakai LAN ke LAN atau juga ke serial. Oh, pakai yang canggih aja deh, yaudah Ethernet 2. Ya, jadi ada Ethernet ini, ada Ethernet ini. Atau urutan dari 0 aja ya, kita taruh di samping sini aja. Itu nggak bisa ya, jadi dia harus kita lepas dulu. Kita dari 0 aja. Nah, seperti itu. Habis itu baru kita on-kan kembali. Nah, kalau sudah gitu baru kita bisa pasang nih, rekan-rekan nih. Pasang dari sini ke sini. Kita tarik kabel otomatisasi, boleh. Kita nyambungin ke sini. Cuman kalau otomatisasi itu dia nggak bisa milih ya, nggak bisa milih. Dia tadi dipasangnya di angka 9 apa di angka 8 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita tarik lagi dari sini ke sini.
Oh, ini masih kosong ya, sama harus kita setting lagi 2. Ya, seperti itu. Ini kita setting 2. Kita tarik. Belum dimatikan ya, kita matikan dulu. Oh, saya mau kesananya pakai serial. Yang pakai serial, ada serialnya nih ke atas. Kita pasang serial. Serial ya. Serialnya apa nih? SDLC. Ini oh ini beda ya kabelnya. Oh ini namanya DTE DCE nih. Oke, pakai DTE DCE. Oke. Serial. Nanti ini kesininya serial ceritanya ya. Berarti harus ada serial di sini. Supaya nanti dia nyari kabel serial. Oke. Dari sini kita tarik ke sini, sudah nyambung ya otomatis. Kemudian dari sini ke sini serial juga. Nanti baru kita pasang komputer-komputer yang di bawahnya sini ya. Kita pasang komputer. Oh enggak, saya mau pakai laptop. Bisa juga pakai laptop ya. Tarik kabel lagi otomatis. Ya, harusnya sih jangan otomatis ya, biarin pas kita tahu settingannya. Kabelnya kabel strike. Yaitu dari Ethernet 0 kemana nih? Nah, kita bisa milih. Kalau otomatis dia tadi suka-sukanya dia connect kemananya. Oke, kita nyambungin lagi. Sini. Kalau laptopnya wireless gimana? Ya udah pakai access point wireless berarti ya. Kita pasang access point dari laptopnya yang wireless tablet. Laptop boleh, kita pasang handphone boleh. Kalau laptop berarti apa? Ya kita inikan dulu, matiin dulu. Kemudian kita pasang wireless, kita lepas ininya, LAN-nya. Kemudian pasang wirelessnya. Cari wirelessnya yang mana? Ini W itu biasanya wireless. Oke, kita onin lagi. Nah, dia udah nyambung ke sini dia. Kalau wireless berarti ini saya setting dulu. Apa namanya SSID-nya. Misalkan misalkan ya, passwordnya apa? Bisa ini ya, 2, 4, 5, 6. My wifi. Oke. Berarti ini juga sama, di setting. Kalau wireless di setting dulu, pura-pura ini pasang kabelnya, ya. Sorry, tadi apa tadi? Tadi namanya My wifi ya, My wifi WPA 2. Ya, WPA 2. Setting. Oke, My wifi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah, 8. Nanti dia akan nyambung ke sini. Secara kabel dia nyambung, ya. Smartphone-nya juga sama. Ya, kita setting My wifi. Passwordnya tuh dapat mana tuh panas. Seperti itu tuh clue ya settingannya ya. Seperti itu. Nah, nyambung tinggal dari kabel ya, tinggal dari kabel ke sini dan seterusnya. Nah, clue-nya adalah ya, rekan-rekan bisa mencoba ya. Clue-nya adalah seperti ini. Kalau dia di sini, ya ini routernya ya, contoh router ya. Clue-nya adalah setelah kita setting IP-nya ya, kita pakai GUI aja rekan-rekan biar cepat. IP-nya berapa nih? Ini kan ada IP nih yang 8, ini kan ke bawahnya 8, ke sininya 9. Yang 9 IP-nya 12 12 12 1, ya kan? Ini dia. Yang ke bawahnya adalah 192 108 31. Nah, ini dia nih 31 nih. Kita setting, kita mau seperti itu settingan kita. Contoh ya. Oke. Nah, ini dia. Kemudian tambahannya adalah ya, jadi kita setting dulu masing-masingnya. Ya, masing-masing adalah IP. Kalau sini ada 2 IP ya, IP untuk ke public, IP untuk ke lokal. Ini juga sama nih, smartphone di sini nih. Kita setting wireless-nya ya. Sorry. Kita setting IP-nya berapa? Sementara kita setting IP statik dulu. Ini 32, 31, 33 dan sebagainya ya. Ini gateway-nya ya, gateway-nya ke induknya 31. Kemudian wireless-nya IP-nya berapa. Ini bisa kita setting di ACP ya, tapi sementara latihan dulu
secara statik. Kita setting rutin 31, 32, 33, 34, 35. Ini juga sama nih. Kalau yang ini berapa? Kita lihat lagi, kita setting ya IP statiknya. Yang di port 9, yang di 9 ini ya 12 12 2, yang sebelah kanannya 11 11 11, dan yang ke internalnya adalah ya 4X, keluarga 4X. Jadi di sini ada 3 Ethernet ya. Jadi rekan-rekan nanti pasang 3 LAN Ethernet di sini. Dan seterusnya, ini pakai access point. Access point sama kayak tadi di setting ininya. Ya, kita setting nama ininya apa, SSID dan passwordnya. Ya, ibaratnya kabelnya udah kepasang, baru deh habis itu di setting IP-nya. Berapa IP-nya? Kita ikutin. Ya. Dan seterusnya. Oke. Ini contohnya kelas masih sederhana ya, masih default ya. Artinya ini keluarga 3X, keluarga 4X, keluarga 1X, dan ini keluarga 2X. Ini keluarga 12 ya, 12 12, 11, 10. Ya, seperti itu contohnya, contoh jaringannya. Nah, artinya gini ya, artinya ini topologi jaringan pertama, topologi jaringan kedua ya. Dan ini sebenarnya jaringan tersendiri ini rekan-rekan nih. Ini sebenarnya jaringan tersendiri nih yang saya tanda ini. Ini jaringan tersendiri, 12 12 ini jaringan tersendiri dia. Nah, jadi sebenarnya jaringan tersendiri dia. Ini juga sama jaringan tersendiri. Ya, jaringan tersendiri. Karena nanti di sini bisa juga ya, bisa juga di sini ada switch misalkan ya, ada lagi sebagainya. Nah, di dalam teknik routingnya ya, ini masih statik ya. Ya, di Cisco itu mana ada statik dan ada routing dinamik ya. Semua router juga seperti itu. Di sini kita praktek statik kenapa? Karena kita pengen tahu IP yang ada di sana bisa nggak dikenali di sini secara manual konfigurasinya. Caranya gimana? Kalau kita lihat beragam IP yang ada di sini ya, agar bisa dikenali oleh router yang ini, perantaranya adalah ini. Ini adalah perantaranya. 12, 12, 12, 2. Sehingga ya dalam pengaturannya ya masukkan tuh semua IP-IP yang ada di luar. Misalkan nih keluarga 40, ini keluarga 40 ya, garis miring 24 melalui 12 12 12 2. Keluarga 11 masukin juga melalui 12 12 12 2 ya. Keluarga 10 mana 10 tadi di sini nih keluarga 10 ya, melalui ini juga dan seterusnya. Jadi kita daftarkan tuh semua IP ya sampai 20 nih ya. Semua IP yang di sini ya ke dalam ini nih melalui ini di dalam ini. Nah, di dalam ini. Di dalam router yang ini nih. Ya, satu arah semua berarti yang di kanan semua. Ini 10 10 10 0 nih. 192 108 20. Maksudnya 20 apa sih? 0 itu kan nomor apa? Nomor network. Semua nomor network dalam keluarga 2X ya garis miring 24 artinya support sampai 255 komputer itu melalui ini dikenal. Jadi semua IP yang ada di sini dikenali di sini. Nah, untuk router yang ini gimana? Ini agak panjang kalau yang di sini. Kenapa? Karena dia untuk mengenali yang sebelah kanan melalui 11.2, untuk mengenali sebelah kiri melalui 12.2. Jadi dia 2 kali kerja dia. Ini dia nih. Melalui 12.12.1 ya dan melalui 11.11.11.2 nih. Melalui 11.11.2 dan melalui 12.12.12.1. Ini dia perantara dia. Ini bisa dikenali oleh ini karena melalui ini ya. Semua ini bisa dikenali oleh ini karena melalui ini dan seterusnya. Ini juga sama ya, sama kayak ini. Dan yang terakhir, yang ini lebih mudah. Kenapa? Karena dia cukup membaca semua jaringan sebelah kiri, yaitu melalui 10 10 10 1. Ya, semuanya 10 10 1. Kalau sistem ini kelemahannya ada ya. Jadi kalau nambah satu router lagi di sini, otomatis semua router harus kita setting, ya kan? Otomatis semua router harus kita setting. Itu kelemahannya statik seperti itu. Tapi kan di sini konten kita bukan bahas dinamik atau statik, tapi membahas IP itu sudah benar atau tidak dalam hal penulisannya.
Bang ya. Seperti itu.